Kemudian soal yang ketiga, atau pertanyaan yang ketiga, Ustadz, di kota Ana tinggal, pemerintah mengadakan acara kekufuran untuk penguasa-penguasa sungai dan lautan. Saya bekerja sebagai PNS, apakah mencukupi sikap saya beristighfar saja, atau saya izin sakit agar tidak ikut kegiatan? Ingkarul mungkar yang levelnya paling minim untuk menjaga iman kita adalah jangan hadir. Ya. Jangan kemudian karena saya PNS, saya ikut ngantar, saya ikut menyaksikan, cuma saya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak cukup. Adhaful iman, selemah-lemahnya iman itu adalah pengingkaran dengan hati. Dan pengingkaran dengan hati artinya kita nggak suka dengan itu. Maka harus dihindari kehadiran kita di situ. Kalau bisa lebih dari itu, kita sampaikan nasihat kepada atasan kita. Sampaikan nasihat apakah itu lisan atau tulisan. Ya, tentu itu butuh pengorbanan. Tapi kalau nggak mampu seperti itu, ya sudah ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati yaitu dengan tidak hadir, tidak berserikat di situ, tidak menunjukkan kerelaan terhadap perbuatan itu. Kalau bisa, nasihat disampaikan. Karena keberadaan antum di sana itu jangan hanya mencari selamat diri. Selamat diri artinya selamat saya pokoknya tetap kerja di situ. Bukan itu niatan orang yang beriman seharusnya. Dia mencari keselamatan dunia dan di akhirat. Sebagaimana dia ingin dirinya selamat, dia juga ingin saudaranya selamat. Maka kalau bisa, sampaikan nasihat jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan itu kepada pihak-pihak yang berwenang. Dicari kemasan penyampaian yang sebaik-baiknya. Dengan bukan tipe penjilat. Bukan sebagai penjilat. Tapi disampaikan dengan baik. Mohon kalau ada waktu saya ingin bicara dengan Bapak. Mohon berkenan Bapak menyampaikan. Sampaikan dengan baik. Sampaikan apresiasi kepada kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan. Jangan cuma menyoroti hal-hal yang sekarang sedang akan dilakukan. Kemudian sampaikan udzur kita. Itu sebatas yang ingin saya sampaikan. Saya merasa hal itu tidak sepantasnya dilakukan kalau kita sebagai seorang muslim. Tetapi kalau Bapak masih berkeinginan untuk melakukan hal seperti itu, mohon dimaafkan jika saya tidak bisa mendukung atau terlibat dalam hal itu. Itu berani kita. Siapa tahu terbuka pintu hidayah dari situ. Meskipun orang menyangka, oh gak mungkin, itu gak mungkin terima. Siapa yang bisa menolak hidayah Allah jika Allah berkehendak memberi petunjuk kepada seseorang? Dan kalau itu dengan sebab kita pun dapat manfaat. Tapi kalau itu tidak mampu kita lakukan, tidak berani, masih ada sifat pengecut dalam diri kita, setidaknya ingkari dengan hati. Jangan ikut. Jangan terlibat. Nah.